Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjia Sahrin dengan NIM 13142197. Saya dari kelas 4C, jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Yang pertama itu ada polarasi dunia. Dalam upaya memilih dan menentukan strategi pembangunan yang tepat, suatu negara bangsa HAM berangkat dari pandangan bahwa negara bangsa yang bersangkutanlah yang menjadi tuan rumah sendiri. Locus of control secara nasional harus bersifat internal. Pandangan itu antara lain berarti bahwa kemampuan sendirilah yang diandalkan, meskipun karena keterbatasan yang dihadapi, kerjasama dengan negara-negara lain secara bilateral, multilateral, regional, dan global tetap diperlukan. Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Yang kedua ada polarisasi politik. Meskipun Perang Dunia Kedua telah berakhir lebih dari setengah abad yang lalu dan Perang Dingin pun sudah usai pada akhir dekade 80-an, namun umat manusia belum bebas dari perasaan takut, kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan. Salah satu bukti nyata dari pergeseran persepsi tersebut ialah jatuhnya pemerintahan berhaluan komunis dan bahkan bubarnya beberapa negara berhaluan tersebut, dan timbulnya pemerintahan yang mencerminkan filsafat politik yang mengatakan bahwa kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Yang ketiga ada polarisasi ekonomi. Kiranya perlu ditekankan lagi bahwa pembahasan tentang polarisasi dunia di bidang politik dan ekonomi tidak dimaksudkan untuk menonjolkan berbagai bentuk perbedaan antar negara-negara di dunia, melainkan semata-mata untuk memberikan bahkan pemikiran tentang upaya apa yang dapat ditempuh dengan peningkatan kesejahteraan umat manusia meskipun terdapat perbedaan-perbedaan antar satu negara dengan negara lain. Mungkin karena mencerminkan kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dan negara-negara lainnya di dunia. Polarisasi yang tampak paling menonjol di dunia dewasa ini ialah di bidang ekonomi. Sesungguhnya membuat kategorisasi tingkat-tingkat perekonomian berbagai negara sebagai dasar polarisasi bukanlah tugas yang mudah. Ini antara lain karena aneka ragam tolok ukurnya, perubahan atau perkembangan yang terjadi dengan cepat dan tuntut berperannya faktor-faktor non-ekonomi. Misalnya, dengan hanya membagi negara-negara di dunia menjadi negara-negara kaya di satu pihak dan negara-negara miskin di pihak lain, memang sudah menggambarkan polarisasi tersebut, meskipun cara demikian terlalu menyederhanakan maknanya. Baik, terima kasih. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.